Setiap pemain sepak bola pasti pernah merasakan hal ini. Kamu bisa punya skill, stamina, dan teknik yang bagus. Tapi begitu pertandingannya dimulai, semuanya hilang. Kamu takut salah, takut pelatihmu marah, takut dijek rekan setim, dan tanpa sadar, kamu berhenti menikmati permainan yang kamu cintai. Tapi tenang aja, rasa takut itu bukan tanda kalau kamu itu lemah. Itu tanda kalau kamu juga manusia. Ketika aku masih muda, aku juga pernah merasakan itu. Aku merasa percaya diri, tapi bukan yang sebenarnya. Aku baru sadar, aku tidak punya pendidikan sepak bola yang cukup. Maksudku, aku main hanya dengan insting, tanpa benar-benar mengerti taktik, posisi, atau pergerakan tim. Ayahku pernah bilang setelah satu pertandingan, masalahmu bukan di fisik atau di teknik. Kamu hanya tidak tahu apa yang kamu lakukan di lapangan. Kata-kata itu membekas. Sejak hari itu aku mulai belajar sepak bola dengan serius. Aku pun menonton setiap pertandingan Barcelona di tahun 2010, 2011. Era Pep Guardiola, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi. Aku tonton setiap pergerakan kecil mereka. Setiap umpan pendek, setiap posisi sebelum bola datang. Aku pause videonya, aku analisis frame demi frame. Kadang cuma 10 detik gerakan Iniesta, tapi aku pelajari selama 1 jam. Dari situ aku sadar, kepercayaan diri lahir dari pengetahuan. Semakin kamu paham apa yang kamu lakukan, semakin kecil ruang untuk takut. Kalau kamu merasa kurang percaya diri di pertandingan, itu bukan karena kamu lemah. Mungkin kamu cuma belum cukup paham tentang dirimu sendiri. Mulai sekarang coba tanya. Apa kelemahanmu di lapangan? Apa keunggulanmu di lapangan? Banyak pemain tidak tahu jawabannya. Padahal kalau kamu tahu apa yang kamu kuasai, kamu bisa bermain dengan gaya yang paling cocok untukmu. Misalnya, kamu bukan pemain tercepat. Oke, tapi mungkin kamu punya visi permainan yang bagus atau kemampuan kombinasi cepat. Jadi daripada memaksa duel sprint 1 lawan 1, gunakan keunggulanmu di passing cepat dan pergerakan cerdas. Kuncinya adalah kenali dirimu. Pahami apa yang kamu lakukan dengan baik dan ulangi itu berkali-kali. Lihat pemain profesional, mereka tahu kelebihannya masing-masing. Contohnya Kai Havertz, dia tidak memaksakan diri turun jauh ambil bola karena itu bukan keunggulannya. Dia fokus di area depan, kombinasi cepat, pergerakan tanpa bola, dan sundulan. Jude Bellingham juga tahu keunggulannya, menyerang ruang, kombinasi, dan finishing. Dia tidak main di sayap karena dia tahu itu bukan area terbaiknya. Mereka semua punya kesadaran diri, dan itulah sumber kepercayaan diri sejati. Jadi kalau kamu ingin percaya diri di pertandingan, berhenti membandingkan dirimu dengan pemain lain. Mulailah belajar dari mereka. Kalau kamu winger kiri, tonton pemain yang mirip gaya bermainmu. Misalnya Lamine Yamal, Michael Olise, atau Rashford. Lihat bagaimana mereka bergerak tanpa bola. Bagaimana mereka bertahan, dan bagaimana mereka bereaksi setelah kehilangan bola. Lalu tanya ke dirimu sendiri, kenapa dia melakukan itu? Bagaimana aku bisa menirunya sesuai dengan keunggulanku? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pendidikan sepak bola yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga komunikasi. Banyak pemain kehilangan kepercayaan diri bukan karena skill, tapi karena mereka diam. Sebelum pertandingan, bicaralah dengan rekan setim. Kalau kamu winger, bilang ke fullbackmu, saat kamu dapat bola, aku akan masuk ke tengah. Cari aku di ruang itu. Hal sederhana ini bikin kamu lebih siap, lebih sadar posisi, dan lebih tenang saat bola datang. Rasa percaya diri lahir dari persiapan dan komunikasi. Sekarang kita bahas soal kesalahan. Kamu akan membuat kesalahan, dan itu pasti terjadi. Tapi pemain yang percaya diri tahu cara reset mental. Beberapa pemain punya ritual kecil seperti menepuk paha 2 kali, menarik napas dalam-dalam, atau menegakkan bahu dan tersenyum. Itu sinyal buat otak bahwa, oke, momen tadi sudah selesai, sekarang fokus lagi. Kalau kamu bisa mereset pikiran seperti itu, kamu tak akan tenggelam dalam rasa takut. Kamu akan kembali bermain dengan bebas. Dan yang terakhir, jadikan sepak bola seperti laboratorium. Kamu bukan harus sempurna di setiap pertandingan. Kamu hanya perlu bereksperimen. Coba hal baru, lihat apa yang berhasil, apa yang tidak. Bicarakan dengan rekan setim, belajar dari setiap kesalahan. Begitu kamu memandang sepak bola sebagai ruang untuk belajar, rasa takut itu berubah jadi rasa penasaran.
Dan pemain yang penasaran akan selalu berkembang. Sepak bola adalah guru kehidupan. Kamu akan jatuh, kamu akan gagal, tapi setiap kali kamu bangkit, kamu akan tumbuh. Bukan cuma sebagai pemain, tapi juga sebagai manusia. Kepercayaan diri bukan soal siapa yang paling keras teriak atau siapa yang paling pamer skill. Kepercayaan diri adalah mengetahui siapa dirimu dan berani bermain seperti dirimu sendiri. Jadi mulai hari ini, belajarlah, pahami dirimu, dan bicaralah dengan timmu. Karena di saat kamu tahu siapa dirimu, tak ada lagi yang bisa membuatmu takut di lapangan.